Halo sahabat pena hitam catatan jurnalis. Terima kasih sudah mampir di channel Riza Bahlepi. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk dapat bersama-sama mengetahui bagaimana sih cara berbudidaya ikan. Sementara saat ini pemerintah pusat khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan gemar makan ikan. Nah, tentunya dalam mendukung dan mewujudkan program kerja tersebut perlu peran serta dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal budidaya ikan, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama saya, Cak Fauzi. Apa kabar Cak Fauzi? Alhamdulillah selalu ceria. Alhamdulillah selalu ceria. Memang itu yang harus kita selalu syukuri. Nah, ngomong-ngomong soal Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, boleh bercerita sedikit nggak, Cak? Biar masyarakat secara umum tahu nih, sebenarnya Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ini apa sih kira-kira? Terima kasih Mas Eja kesempatannya. Dalam rangka kita memajukan di bidang perikanan dan kelautan, maka kita berinisiasi untuk mengumpulkan. Jadi itu di situ ada pengusaha, terus ada juga petani bergabung menjadi satu. Yang intinya adalah membangun komunikasi antara satu dengan yang lain tentang perikanan ini seperti apa. Itu sudah berapa lama itu berdiri? Berdiri baru sekitar 1 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini atas inisiasi kawan-kawan untuk membangun tadi, karena potensi yang ada khususnya di Sumatera Selatan ini luar biasa. Kita memang sekarang ini memfokuskan diri bagaimana dulu membangun budidaya perikanan tawar. Budidaya ikan-ikan tawar. Ikan-ikan tawar. Nah, kalau kita lihat konstruksi yang ada di bumi Sriwijaya ini, Khususnya Sumatera Selatan ya. Ya, Sumatera Selatan ini kan Banyu Asin mungkin ya. Ya. Itu banyak sekali rawa-rawa. Masih banyak rawa-rawa. Rawa-rawa yang tidak termanfaatkan dengan baik. Iya. Dan kita juga dialirin dengan sungai Musi yang belum termanfaatkan dengan baik. Oh. Inilah inisiasi yang kita bangun agar supaya itu betul-betul mulai nanti ada keramanisasi, ada nanti juga lebak-lebuk ini kita manfaatkan juga dengan baik, bukan hanya menunggu tapi kita membudidayakan di situ seperti apa. Artinya lebih bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang sudah tercipta sebelumnya. Iya, betul. Nah, ini potensinya luar biasa. Jadi forum ini juga menjembatani. Setelah ini kadang-kadang petani ikan ini setelah dia bertani susah menjual. Nah, itulah yang menjadi kadang-kadang petani, khususnya para peternak ikan ya. Kadang-kadang mereka itu bingung nih Pak. Ketika mereka sudah berusaha untuk beternak atau berbudidaya ikan, nah mereka akan kebingungan di sektor hilir kan dia ini harus tercipta dong hulu dan hilirnya. Nah, itu seperti apa sih kira-kira peran dari Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan ini? Nah, kita alhamdulillah. Jadi kita membangunnya ini tidak setengah separuh-separuh. Artinya petani itu tidak usah khawatir ketika dia sudah ada untuk dipanen, maka forum inilah yang akan menjembatani siapa yang akan membeli. Jadi tidak usah khawatir. Jadi inilah fungsi dari forum ini untuk membangun dari A sampai Z lah dari perikanan ini. Kedua, yang kendala petani selama ini terutama ikan itu ketika dia menebar bibit benih, mereka kesulitan untuk membesarkan terutama pakan. Ya. Nah, itu bagaimana kita sendiri mengatasinya? Jadi pakan ini kita bangun kemitraan dengan beberapa juga perusahaan. Artinya sudah ada perusahaan mitra kerja Ya, kita? sudah ada beberapa perusahaan yang sudah bermitra dengan kita. Kita medianya adalah koperasi. Oh, kita sudah dalam berbadan hukum? Berbadan hukum koperasinya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan dong? Insya Allah. Jadi kita bernaung di ini kan juga nanti di koperasi Mina Banyu Asin namanya. Apa namanya Bang? Mina Banyu Asin. Mina Banyu Asin. Ya, koperasi Mina Banyu Asin itu sudah banyak sekali kemitraan-kemitraan yang sudah kita buat. Sudah lama sekali berminat. Jadi kita contohkan ketika mungkin petani kita katakanlah satu kolam ini setelah kita hitung dari bibit, pakan sampai panen itu katakanlah membutuhkan 20 juta yeah. modal yang harus dikeluarkan.
sedangkan petani cuma punya 10 juta gitu kan. Nah 10 jutanya kemana ini? Iya. Biasanya kan kalau tidak optimal maka di 10 juta itu bahkan mereka jual. Nah, hal itulah yang kadang-kadang menimbulkan kerugian pada petani ikan Betul. ini. Maka koperasi nanti akan memberikan kemitraan. Jadi yang 10 juta tadi kita suplai pakan. Iya. Jadi nanti bagaimana ininya? Ketika ini tidak ada di sini ikatan yang sifatnya harus enggak juga. Jadi silakan harganya harga pasar. Nanti cuman kemitraan yang kita ini berapa pakan yang dikeluarkan oleh kami itu Itu yang bayar. kita bayar. Oh, artinya lebih mempermudah gerak para petani ikan ini ya. Betul. Nah, terkait forum komunikasi kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Selatan ini tadi. Nah, ini sejauh ini seperti apa sih sepak terjangnya atau dalam upaya mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam forum ini sendiri? Ya, pertama kita memberikan penyadaran dulu kepada petani bahwa ikan ini potensinya sangat luar biasa. Kenapa? Ya, kan setiap orang pasti mau makan ikan. Kalau di Sumatera Selatan aja khususnya itu, kalau kayak ikan patin aja itu sudah perharinya itu sudah puluhan ton yang harus tersedia. Luar biasa. Luar biasa. Nah, selama ini masih banyak dari luar. Kayak lele itu masih banyak dari Lampung. Patin banyak dari Lampung. Yeah. Jadi kenapa kita mempunyai sumber alam yang luar biasa tapi kita tidak bisa memanfaatkan gitu? Artinya di sinilah peran serta dari forum ini. Ya, betul. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ke depan ini akan seperti apa langkah-langkah forum ini dalam melakukan mungkin ini kan pembinaan ya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang pengen berbudidaya ikan atau seperti apa? Ya. Jadi kita bukan hanya kepada masyarakat yang sudah petani ikan, tapi kepada calon-calon yang mau bertani menjadi petani ikan. Iya. Selangkahnya adalah kita memberikan konsultasi gratis. Oh, ada konsultasi gratis? Konsultasi gratis di kantor kita. Nanti setiap hari Jumat kita ada konsultasi gratis. Kira-kira ini yang cocok budidaya apa? Apakah lele? Apakah nila? Iya. Apakah patin? Nah, ini itu akan diceritakan dengan letak geografis kelompok-kelompok itu sendiri. Kelompok itu sendiri, ya. Oh, kalau di saat ini yang terdata di forum kita sendiri, mungkin ada berapa banyak kira-kira kelompok yang kira-kira yang mulai terdata? Kelompok yang sudah ada di forum ini sekitar 300-an. Luar biasa, banyak sekali. Banyak sekali. Itu dari mana saja? Ya, ini kan memang kebanyakan saat ini masih di Banyuasin. Banyak di Kabupaten Banyuasin. Ya, dari yang sisi kecil segala macam itu kita gabung jadi satu. Bahkan kita memfasilitasi untuk pengaksesan KUR kepada perbankan. Wah, ini sebenarnya benar-benar sangat ditunggu oleh petani ikan ini sendiri kan. Nah, itu lalu bagaimana saat ini komunikasi dari komunitas kita ini sendiri kepada khususnya nih pemangku kebijakan seperti pemerintah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten? Ya, untuk mensupport lah. Bagaimana mensupport, paling tidak memberikan akses yang bagus, kemudian juga terus harus ada sinkronisasi antara petani dengan dinas-dinas yang terkait dalam mengelola khususnya ayam perikanan ini. Diberi kemudahan ya? Diberi kemudahan. Jadi sinkronisasi program lah. Apa yang kira-kira selama ini? Mungkin selama ini kita di Sumatera Selatan ini khususnya belum ada perusahaan perikanan yang sistemnya klaster. Nah, kenapa? Apa kekuatan klaster? Sistem klaster ini akan membangun, disitulah adanya market, disitulah adanya modal akan bergulir segala macam, dan orang juga sebagai yang membutuhkan ikan itu sudah tidak khawatir lagi. Oh, di situ sudah ada memang. Artinya memang benar-benar menciptakan forum ini benar-benar menciptakan dari sisi hulu dan hilirnya sudah tercipta, sehingga terbentuklah ekonomi kerakyatan yang mungkin bisa sama-sama membangkitkan minat dari masyarakat untuk ikut bertani ikan ini sendiri, berarti. Ya, alhamdulillah sejak berdirinya forum ini lewat Koperasi Minang Banyuasin ini juga alhamdulillah juga Minang Banyuasin ini juga sudah ada akses juga dengan kementerian. Ya. Ya, sudah kita mendapatkan itu dari kementerian, alhamdulillah sejak Bang Edi jadi menteri. Oke. Jadi kan tadi sudah sama-sama kita dengar nih seperti apa sih upaya-upaya yang dilakukan dari Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri dalam melakukan pembinaan dan juga membangun akses agar para petani ikan yang ada di Sumatera Selatan ini bisa bangkit dan bisa menambah
menambah nilai ekonomi dari kehidupan mereka. Oh ya, kita akan bertanya lagi nih sama Cak Fauzi. Cak Fauzi, kalau kita melihat potensi khususnya di Sumatera Selatan sendiri, bagaimana pengembangan dari forum ini ke depan dan bagaimana upaya misalnya untuk peningkatan ekonomi kerakyatan? Ya, yang sekarang yang kita ini kan adalah kita menghidupkan kolam-kolam yang selama ini terbengkalai. Salah satu contoh mungkin banyak yang kalau di Sukajadi ini, Banyuasin khususnya itu bekas-bekas galian batu bata itu kan banyak yang belum termanfaatkan dengan baik. Kemudian ada anak-anak sungai yang memang sekitarnya itu sudah ada kolam, kadang-kadang juga tidak terurus dengan baik, maka kami akan memberikan pembinaan kepada mereka. Kemudian kita menginventarisasi apa sih yang cocok buat untuk mereka lakukan tani ikan itu gitu. Nah oke, ini mungkin agak lebih penting yang mungkin akan menjadi perhatian. Kalau sekarang dari tadi kita berbicara tentang forum ya, tentang forum ini seperti Silakan, apa? minum dulu. Oh iya mas, ya mas. Aduh, kita sambil minum dulu. Nih kawan-kawan, kita sambil duduk santai di sini, kita sambil ngopi, menikmati kopi. Terus di sini juga suasananya di depan kolam ikan miliknya Cak Fauzi di sini. Minum kopi dulu ya. Nah, oke, nyambung lagi nih Cak. Ya, gimana? Nyambung lagi nih Cak. Nyantai aja. Oh ya, jadi ngobrol-ngobrol soal budidaya ikan ya. Mungkin kita bisa sedikit memberi contoh nih kepada mungkin calon-calon mungkin yang ke depan ada minat untuk bisa bergabung dengan Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan ini sendiri ya. Kita kasih contoh bagaimana sih kira-kira caranya membudidayakan. Kalau saat ini Cak lagi budidaya ikan apa nih? Patin. Ikan patin. Nah, oke, sekarang berhubung Cak Fauzi lagi berbudidaya ikan patin, kita mungkin bisa kasih tips sendiri nih kepada kawan-kawan yang mungkin atau kelompok-kelompok petani yang ke depan ada rencana nih mau membangun atau berbudidaya ikan patin. Boleh cerita sedikit dong Cak, seperti apa upaya pemeliharaan ikan patin ini sendiri dan apa saja sih yang harus disiapkan kira-kira? Ya, jadi Mas Eja, dalam budidaya ini kan sebenarnya terutama ikan ini kan faktor utama adalah pakan. Ya, pakan ya kan Mas Eja bisa lihat sendiri, ini kita bikin sendiri nih pakan ini. Oh, jadi pakan-pakan yang ada di samping kita ini bikin produksi sendiri? Produksi sendiri. Iya. Nah, jadi 20% dari ini kita di awal-awal kita memang pakai pakan pabrikan. Kemudian selanjutnya kita harus pakai pakan sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak pakai pakan sendiri, maka marginnya sangat sedikit. Oh, nah tentunya nanti dari dalam forum itu sendiri akan diberikan pembelajaran toh untuk bagaimana membuat pakannya sendiri, ataukah sudah memang kelompok-kelompok yang kita bina itu sudah bisa membuat pakan sendiri? Nah, karena itu memang ini, jadi saat ini kelompok-kelompok ini masih mengambil ke kita. Oh, artinya setidaknya itu tadi fungsi dari sebuah koperasi itu lebih mempermudah mereka ya? Ya, bahan mereka setelah panen baru bayar. Oh, artinya kita memberikan kesempatan bagi mereka tidak mempersulit dong? Tidak terlalu susah lah sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan. Saja. Jadi dalam hal ini kan ya setiap usaha kadang-kadang kan kita takut karena mungkin modalnya seperti apalah gitu kan. Ya memang seperti itu. Tapi kalau kita sama-sama membangun sama-sama, saya rasa tidak ada yang susah lah. Oke, nah ini pertanyaan Pak Bungkas nih ya. Bungkas enggak? Jadi gini loh Mas, Cak Fauzi. Jadi kan mungkin dari video ini pendengar nih lagi bingung nih. Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan. Bagaimana kami mau bergabung di forum itu sendiri? Mungkin bisa dikasih sarannya. Bagaimana mereka bisa bergabung ke forum ini? Bergabung sangat mudah ya. Yang tadi makanya fokus kita yang pertama itu tadi yang memang sudah punya kolam. Yang kedua, orang yang baru mau akan berusaha. Yang ketiga itu adalah orang yang kolamnya yang selama ini terbengkalai. Nah, yang kedua ini biasanya banyak orang yang mau berusaha terutama yang punya uang, yang punya modal, tapi memang mungkin tidak punya waktu segala macam. Nanti kita akan arahkan kepada kemitraan yang memang ini kan bagus nih untuk naruh modal nih. Iya. Nanti tinggal sistemnya nanti apa bagi hasil seperti apa. Nanti dikontrolnya sama-sama. Orang ini kan hanya bisa mengontrol setiap saat. Kalau mungkin dia bekerja sibuk segala macam, mungkin Sabtu Minggu bisa ngasih makan segala macam dan sekaligus juga menghilangkan stres kan. Iya. Gimana daftarnya? Cara daftarnya?
Ya kita nanti ada di ini Alamat kantornya apa, alamat di mana? kantor itu ada di KM 12. Kilometer 12. Ya, ada KM 12 di samping Hotel Kristal. Oh, di samping Hotel Twin Star di situ Ya. ada tulisan atau ada Ya, ada tulisan. forum komunikasi Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan. Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan. Ya. Oke, pendengar dari sahabat Pena Hitam Catatan Jurnalis, tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan seperti apa dan apa sih Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata untuk dapat bergabung dan mengerti bagaimana berbudidaya ikan itu ternyata sangat mudah. Tapi kalau kita mengetahui aturan mainnya. Nah, oke, mungkin saya tambahkan nah lagi, ini ada Pak. kita mana gitu. Ya, Oke, goyang aja. Jadi bagi kami adalah berbuat dan bermanfaat bagi orang banyak, itulah mutu kami sebenarnya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Jadi manfaat dari forum ini juga, ayo kita sama-sama membangun. Ketika kita bergerak sama-sama dan hasilnya juga harus sama-sama. Artinya kita maju bersama. Maju bersama, jangan cuma kita maju kemudian tidak ada hasilnya. Iya. Jangan ada yang maju, ada yang mundur dong. Jangan. Jadi bertani itu mudah, bertani itu menyenangkan. Ada semacam anekdot bahwa ketika kita memberikan makan ikan itu katanya stresnya hilang. Oh, ada terapi ya? Ada terapi Ada seperti terapi. itu. Makanya saya bilang tadi kalau orang-orang yang punya modal itu ya silahkan gitu kan. Iya. Dia Sabtu Minggu mungkin ngasih makan, Ngasih hilang makan kan. ikan. Nah, nanti 3 bulan 4 bulan dia sudah dapat hasil. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya banyak jalan yang bisa kita inikan dan kita juga memanfaatkan Allah yang sudah Mengatur. kasih hadiah kepada bumi Sriwijaya ini sudah sangat luar biasa, terutama yang ada di Banyu Asin. Ayo kita kembangkan sama-sama, ayo kita bergerak sama-sama untuk membangkitkan gairah kita dalam hal ekonomi kita lewat perikanan. Lewat perikanan kita bisa maju, lewat perikanan anak-anak kita menjadi cerdas. Karena kecerdasan itu salah satunya juga dari ikan. Dari ikan ya, kata Menteri Ya. kan gerakan makan ikan. Gerakan makan ikan. Banyak mengandung protein, omega 3 dan omega Ya, 6. ya. Waduh, saya promosi sedikit nih jadinya. Oke, menarik sekali perbincangan saya hari ini bersama Cak Fauzi. Semoga video yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi para petani yang akan ke depan beternak ikan, bisa bergabung di Forum Komunikasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Atas nama Catatan Pena Hitam Jurnalis, saya Muhammad Riza Palepi undur diri dan Cak Fauzi. Terima kasih dan Ya. sampai jumpa. Terima kasih. Makasih, Cak. Oke. Udah sempat ngobrol di sini. Siap. Nah, ngopi-ngopi lagi kita Ngopi. Aduh.